Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Ya teman-teman, di video kali ini Pak Mus ingin sharing atau berbagi tips bagaimana cara menjinakkan musang pandan galak teman-teman ya. Tetapi di video ini Pak Mus tidak menyarankan bagi teman-teman untuk membeli musang yang besar atau yang galak teman-teman ya. Ini hanya berbagi tips untuk teman-teman yang di rumah yang sudah terlanjur beli teman-teman, atau yang tidak sengaja beli ya, yang musang galak, bagaimana cara menjinakkannya. Kita akan berbagi tips di sini teman-teman. Dan untuk teman-teman yang di rumah yang masih pemula, lebih baik tidak usah dibeli teman-teman kalau yang galak ya. Apalagi yang tangkapan alam lebih baik teman-teman, nggak usah ditangkap, lepas liarkan aja. Nah, tapi bagaimana kalau teman-teman ternyata di rumah udah terlanjur beli, mungkin ada yang salah beli ya. Ketika beli musang itu rupanya jinak owner atau one man teman-teman, jinak sama pemilik lamanya aja. Ketika teman-teman itu mau dia lepas adopsi, teman-teman lanjutkan adopsi, rupanya ke teman-teman dia galak teman-teman. Nah, bagaimana treatment-treatmentnya ya? Dan di video ini pun Pak Mus berbagi tips sesuai dengan pengalaman Pak Mus 100% teman-teman ya. Di luar sana mungkin ada teman-teman pecinta musang lainnya yang melakukan treatment yang berbeda ya. Tidak seperti pengalaman Pak Mus, itu tidak masalah, tetapi tujuannya tetap sama teman-teman, yaitu bagaimana ya cara menjinakkan sesuai dengan pengalaman Pak Mus sendiri. Kalau teman-teman di luar sana berbeda ya, mungkin bisa koreksi atau saling berbagi teman-teman. Nah, jadi musang ini Pak Mus dapatkan dari toko burung ya. Kemarin Pak Mus nggak sengaja lewat, Pak Mus lihat ada musang agak gede tapi galak. Cuman Pak Mus suka dengan ekornya teman-teman, karena ujung ekornya ini putih teman-teman. Sambilan Pak Mus ingin mencoba lagi belajar lebih dalam bagaimana cara menjinakkan musang galak teman-teman. Ya, jadi ini videonya teman-teman. Ketika kemarin itu Pak Mus beli di awal ya, dia sangat galak sekali teman-teman. Bahkan nggak bisa dipegang sama sekali ya. Jadi cara memegangnya pertama itu lewat ekornya teman-teman. Nah, dia itu ketika ketakutan teman-teman, dia bisa mengeluarkan bau ya, atau seperti semacam pup, atau dia bisa pipis teman-teman. Itu karena dia ketakutan ya. Jadi ini pipisnya, pupnya juga keluar berserakan, itu karena dia takut dan stres teman-teman. Nah, bagaimana treatment selanjutnya? Yang pertama teman-teman itu harus musangnya itu dikurung dulu atau diistirahatkan dulu. Nah, yang terpenting kandangnya itu dikerodong teman-teman, atau ditutup kain. Supaya apa? Supaya dia tidak takut atau tidak panik ketika orang yang berlalu lalang atau lewat-lewat teman-teman ya. Kalau itu tidak ditutup teman-teman, dia bisa berusaha kabur. Nanti hidungnya atau wajahnya ini bisa luka teman-teman, karena menabrak-nabrak kandang, karena dia panik. Jadi teman-teman tutup dulu ya. Setelah 1 atau 2 hari kalian diamkan di situ sambil dikasih makan dong tentunya ya, baru teman-teman bisa coba melakukan treatment. Yang pertama teman-teman mandikan dulu ya teman-teman, mandikan dulu. Setelah dimandikan, teman-teman bisa memakaikan handuk ya. Kalian bedong teman-teman seperti bayi, baru kalian sepetkan teman-teman. Nah, pakai sepet begini ke mulutnya teman-teman. Nah, di saat kalian sepetkan itu, disitulah si musang ini belajar mengenal kalian teman-teman. Nah, setelah kalian sepetkan dan juga sudah kalian handukkan, masukkan aja ke kotak seperti ini teman-teman. Nah, ini kebetulan tadi pagi Pak Mus sudah mandikan. Kita lihat dulu dia udah kering atau belum ya. Tadi juga Pak Mus sudah coba kasih makan ya teman-teman. Dan belum tahu nih, ini karena baru sekali dimandikan teman-teman. Biasanya musang itu bakal jinak ketika 2 atau 3 kali dimandikan, ketika dia sudah mengenal kita ya teman-teman. Ini nggak tahu nih dia udah bisa tenang atau belum ya teman-teman. Kita coba pegang, kita kasih sepet dulu teman-teman. Oh tuh lihat, itu galak banget teman-teman. Dan rupanya ini belum teman-teman, belum kering 100% ya. Gak apa-apa, kita coba kasih dulu. Ini terlalu gede nih teman-teman, harusnya bisa yang sedikit lebih kecil, lebih gampang ya. Nah, Pak Mus, mau nanya nih. Iya boleh. Lebih sakitan mana, musang bulan atau musang pandan gigitannya? Sebenarnya sama-sama sakit teman-teman ya. Cuman kalau musang pandan ini dia lebih beringas teman-teman. Artinya ketika dia gigit ini lebih galak ya. Kalau musang bulan itu sakitnya karena dia besar badannya kan. Cuman kalau musang pandan ini dia lebih nakal ya. Kalau dia menggigit itu mengoyak teman-teman. Jadi itu luar biasa sakitnya. Nah, jadi teman-teman di rumah kalau yang nggak berani pegang sama sekali, lebih baik tidak usah dibeli teman-teman ya. Tapi kalau udah terlanjur membeli ya, kalian bisa lakukan treatment ini. Kalian mandikan dulu, baru kalian bedong ya. Kalau kalian nggak berani pegang tangan kosong, kalian bisa pakai kain teman-teman.
Nah kebetulan ini masih sekali dimandikan, jadi kayaknya belum ini ya teman-teman ya, belum bisa dipegang ya. Kalau biasanya yang umur di bawah ini langsung bisa dipegang teman-teman. Tuh lihat. Nah ini usianya 3 atau 4 bulan teman-teman ya. Nah yang lebih gampang dijinakkan itu masih usia 2 bulanan, masih gampang teman-teman. Kita coba pegang. Beda dengan musang bulan teman-teman ya. Musang bulan lebih gampang jinak daripada musang pandan. Nah jadi ini Pak Mus pikir tadi seperti biasanya ya, 1 kali mandikan dia udah bisa dipegang. Cuman ini belum teman-teman. Pak Mus mau coba pegang pun masih belum bisa ya. Ternyata agak sulit ya Pak? Sulit ya, karena kan video ini tidak setting-settingan teman-teman ya. Mungkin ada video-video luar sana yang menjinakkan musang, rupanya musangnya diganti dengan musang yang lebih jinak. Ini enggak teman-teman. Asli liar ya Pak? Asli liar dan enggak ditukar teman-teman. Itu ekornya sama seperti yang liar tadi ya. Cuman ini Pak Mus mau pegang dulu. Oke ya. coba Pak. Coba pegang dulu. Gigit teman-teman. Kita coba keluarkan dulu. Oke. Nah kalau kalian sudah bisa pegang gini dulu teman-teman, dan jangan dikasih jari nih teman-teman, bahaya. Kalau jari lumayan sakit gigitannya teman-teman. Tuh pegangnya begini. Tuh lihat. Nah kalau dia mau belajar mau menggigit, kalian bisa hembus pelan-pelan ke wajahnya supaya mengalihkan perhatiannya ya, jadi nggak gigit teman-teman. Tuh dia masuk lagi ke sana. Kita pegang lagi gini teman-teman. Tuh, begini cara memegang teman. Nah, ini benar-benar galak ya teman-teman. Tuh lihat, ekornya putih ya. Jadi kita nggak tukar musangnya. Dan ini nggak settingan teman-teman. Ini benar-benar musang galak yang kita handle ya. Nah, kalian bisa lakukan treatment ini setiap hari teman-teman. Ya biasa 2 atau 3 kali teman-teman, musangnya sudah lumayan jinak ya. Nanti lama-lama dia akan jinak total teman-teman. Tuh, lihat teman-teman. Nah, jadi kelemahan musang pandan ini di ekor teman-teman ya. Jadi kalau dia mengamuk itu kalian bisa pegang ekornya. Nggak semua musang gitu ya Pak Mus? Nggak semua. Ada musang binturong yang lebih kuat di ekor teman-teman. Tuh lihat. Nah ini memang benar-benar real musang galak ya teman-teman ya. Kita pegang dan dia nih teman. Dia juga mengincar wajah ya. Nggak apa-apa. Sambilan begini dia pengenalan dengan kita teman-teman. Kita bisa hembus pelan-pelan. Dia mau kabur aja teman-teman. Tuh, kita kasih dulu di kotak ya teman-teman ya. Jadi dia tenang, mau jatuh ya. Coba kita kasih makan lagi. Nah, kenapa harus dikasih yang bubur sun begini teman-teman, yang pakai spide? Biar dia sedikit mengenal kita teman-teman. Kita kasih makan ya. Jadi dia bisa nyaman dengan kita. Ini untuk tahap pertamanya teman-teman. Nah, untuk nanti setelah 2 atau 3 kali handle, kalian bisa kasih pisang. Ya, kalian cubit aja sedikit pakai tangan ya. Kalian bisa kasih hand foods ya teman-teman ya, memberi makan dengan tangan. Nah, setelah kalian kasih makan dengan tangan, itu dia bisa mengenal kalian bahwa dia merasa bahwa kita ini bukan mau menyiksa dia atau bukan mau mengganggu dia teman-teman, tapi mau berteman dengan dia. Nah begitu ya, itulah kira-kira teman-teman. Tuh lihat, dia masih agak panik ya. Sebenarnya tadi waktu Pak Mus setelah mandikan, itu karena Pak Mus sendiri teman-teman ya, dia nggak terlalu galak begini teman-teman, hanya karena mungkin ini ada om kameramen ya, dia nggak kenal, jadi dia agak panik teman-teman. Nah, dia tadi galaknya itu pas pertama aja teman-teman, pas pertama Pak Mus unboxing, ya dia itu luar biasa galaknya sampai mengeluarkan bau, menyengat teman-teman, bahkan mengeluarkan kotoran ya, pup teman-teman. Artinya itu dia memberontak teman-teman. Jadi setelah Pak Mus mandikan, Pak Mus kasih makan juga tadi, dia udah mulai anteng. Pak Mus andukkan pakai kain tadi ya, Pak Mus keringkan, baru masuk kotak sini teman-teman. Dan sebelum 1 jam sebelum kita bikin video ini teman-teman, dia juga bisa tadi Pak Mus gendong begini teman-teman. Ya mungkin ini karena ada om kameramen, jadi dia agak berontak, takutan ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Nah bagi kalian yang pemula pasti takut dong teman-teman, karena gigitannya ini lumayan sakit teman-teman ya. Mungkin di rumah kalian kalau takut itu kalian bisa menggunakan sarung tangan teman-teman ya, sarung tangan las seperti Pak Mus pertama kali handle musang bulan di video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat itu Pak Mus pertama kali handlenya pakai sarung tangan. Kenapa? Karena musang bulannya terlalu besar, takutnya ketika dia nanti gigit itu bakal menimbulkan luka yang sangat parah teman-teman. Jadi Pak Mus itu takut ya teman-teman, cari aman aja dong ya kan, daripada gigit bolong nanti kena jahit ya. Bakal berabe nih urusannya kan. Jadi Pak Mus
coba pakai sarung tangan dulu. Setelah dia tenang, kemarin Pak Mus langsung gendong dengan tangan kosong. Kalian bisa lihat teman-teman ya. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan musang yang one man atau jinak owner teman-teman. Di pemilik lamanya dia jinak ya. Ketika pindah tangan, pindah pemilik, dia galak teman-teman. Nah, bagaimana cara menenangkannya? Kalian bisa nengok nih di video yang sebelumnya. Itu lebih besar teman-teman ya, musang bulan. Nah, musang bulan ini lebih gampang jinak teman-teman daripada si musang pandan. Musang pandan lebih bandel, agak butuh waktu lama ya. Kalau musang bulan itu 2-3 hari dia udah jinak beneran teman-teman. Nah, kalau ini tidak. Kadang mau 3 hari dia udah pura-pura jinak, tapi sesekali mau gigit dan gigitannya sakit teman-teman ya. Bukan sakit lagi Pak Mus. Berdarah. Mau mampus rasanya. Berdarah, bisa lecet teman-teman. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak teman-teman, karena ini berbahaya bagi anak-anak ya. Nah, dan musang pandan ini pun teman-teman, kalau dipelihara dari baby pun dan tidak pernah dibawa keluar rumah, dia hanya akan jinak dengan orang di rumah itu aja teman-teman, dengan keluarga yang dia kenal saja. Bahkan banyak yang cuman ke 1 orang doang. Contoh nih, Pak Mus pelihara musang ya dari baby, dan dia bakal jinak sama Pak Mus doang, sama orang lain dia nggak mau teman-teman. Inilah sifat dari musang tadi teman-teman. Makanya kebanyakan musang pandan itu yang one man. Kalau kalian ingin beli, lebih baik kalian beli yang baby teman-teman. Kalian bisa didik, bisa latih ya untuk berinteraksi dengan banyak orang, sehingga dia nggak jinak sama kalian doang, jadi bisa jinak sama kebanyakan orang. Nah, kalau sama tuannya sendiri teman-teman, kalau kita pelihara dari baby, dia bisa bonding teman-teman. Bonding itu adalah kemana kita pergi, dia ikut. Ketika kita panggil, dia datang teman-teman. Itu yang katakan dengan musang yang bonding. Tetapi sama orang lain, belum tentu teman-teman. Belum tentu dia bisa begitu ya. Kita coba pegang lagi, ini nggak mau dia tadi, dikasih makan ya. Tuh lihat, ya, tuh lihat. Kita coba pegang. Oh, dia nyerang teman-teman. Ya, mungkin teman-teman di rumah yang nggak berani, jangan ditiru ya teman-teman ya. Lebih baik kalian lepasin aja ya, beli lain. Tuh dia gigit teman-teman. Cuman gigitnya tadi nggak terlalu terasa karena dia mungkin panik teman-teman. Tuh lihat. Pak Mus, Ya, ada dari beberapa komentator kita tuh nanya kapan review monyet nih. monyet nih teman-teman. Nanti monyet ketika nanti ada yang kebetulan Pak Mus dapat, atau ada teman-teman yang jual ya teman-teman ya, atau yang mau hibah. Nah, bagi teman-teman yang mau hibah monyet boleh teman-teman ya. Akan kita rawat setulus hati dengan baik. Nanti juga kita akan review. Nah, tapi kalau mau jual juga lepas adopsi, Pak Mus bisa nanti review ya. Monyet itu ada beberapa yang memang bisa dipelihara ya teman-teman. Yang tidak dilindungi ya. Cuman kalau dilindungi kita nggak boleh pelihara ya. Harus ada surat izinnya dulu. Cuman itu mengurus surat izinnya kan agak ribet teman-teman. Jadi lebih baik kita pelihara yang aman-aman aja, seperti monpai ya, beru ya. Nanti kita akan review teman-teman. Nah, ini lihat nih. Nah, ini dia mulai agak anteng ya. Nah, kalian bisa pegang dia setiap hari teman-teman. Kalau bisa, setiap hari kalian minimal itu bermain dengan dia 45 menit atau sampai 1 jam ya. Kalian bisa handle ya, kata teman-teman cinta musang, kalian bisa handle gini. Nah, kenapa Pak Mus bilang jangan kasih jari? Karena kalau lihat jari dia bakal gigit teman-teman. Tapi kalau dikasih tangan dia belum tentu gigit. Nah, dia nggak akan gigit di sini nih teman-teman. Di sini dia nggak gigit karena kan lebih besar daripada mulutnya ya. Tetap pegang ekornya supaya dia nggak lari teman-teman. Tuh lihat, dia kan nggak gigit ke tangan yang lain teman-teman. Tuh lihat, ya kan. Nah, itu. Dan ini nggak bisa dulu dilepas ke pundak teman-teman, karena dia ini kalau musang pandan ini suka gigit kuping teman-teman. Dan gigitnya itu beneran, bukan gigit bercanda ya teman. Bisa berdarah dan bisa dikoyaknya juga teman-teman. Kebetulan ini nggak dipangkur teman-teman ya, jadi giginya itu masih ori. Hanya tadi potong kuku saja supaya ketika digendong tidak terlalu tajam ya kukunya. Jadi ketika di handle gini nggak sakit teman-teman, nggak melukai gitu loh. Tuh lihat. Nah, ini kok tadi om kameramen yang nggak ada, tadi bisa Pak Mus peluk ya, Pak Mus bisa gendong, bisa Pak Mus ajari dia ke pundak ya teman-teman. Cuman ini karena panik ya, ada orang baru, dia juga takut, apalagi ini memang benar-benar galak, bukan musang Cina teman-teman, bukan dipelihara dari baby teman-teman ya. Nah, kenapa Pak Mus beli? Ya karena Pak Mus kasihan juga lihat dia dikurung ya, tak dirawat, ini kan kurus teman-teman ya. Jadi Pak Mus coba rawat, kebetulan ekornya unik putih teman-teman. Pak Mus bisa nanti mungkin breed atau kawinkan dengan musang Pak Mus yang lain yang sesama ekor putih atau yang ekor cincin teman-teman ya. Tuh ya. Ya, semoga bermanfaat video kali ini. Ya, bagi teman-teman, ingat pesan Pak Mus, kalau kalian nggak berani handle, nggak berani pegang, lebih baik kalian beli yang baby ya. Jangan kalian merasa bisa pegang
Tetapi kenyataannya tidak, kalian hanya bisa mengurung aja, kasih makan doang, kan kasihan teman-teman. Lebih baik kalian lepaskan atau rilis ke alam. Ya, kalau kalian telanjur beli ya rilis ke alam kan artinya anggap aja kalian itu sedang bersedekah teman-teman. Biarkan dia lestari di alam. Dan teman-teman juga yang kebetulan di perkampungan atau di perdesaan, ketika melihat musang ini jangan diambil kalau yang besar-besar begini teman-teman ya. Karena menjinakkannya itu butuh sedikit waktu, kesabaran, keberanian ya teman-teman ya. Dan ada sedikit skill teman-teman, pengalaman. Kalian harus belajar dulu ke teman-teman pecinta hewan sekitar ya, bagaimana cara menenangkan hewan yang sedang stres teman-teman atau yang galak ya. Kalian nggak bisa otodidak langsung menjinakkan musang tanpa pengalaman atau tanpa bimbingan dari teman-teman pecinta musang di luar sana. Kalian harus belajar dulu ya, mungkin ikut nongkrong dulu dengan mereka, sharing-sharing. Mereka pasti ajari kok, mereka baik-baik ya teman-teman. Jadi kalian bisa belajar merawat musang dari mereka juga ya. Jangan lupa tonton terus channel Pak Mus ya, supaya kalian dapat mengetahui ilmu atau wawasan tentang dunia perhewanan. Dan jangan lupa kalian subscribe dengan mendukung channel Pak Mus, supaya channel Pak Mus ini lebih berkembang dan bisa terus berbagi tips-tips dan pengalaman Pak Mus ke teman-teman yang di luar sana yang mungkin baru ingin belajar ya merawat hewan. Ya, kalian bisa tonton di video ini dan berlangganan terus videonya supaya tidak terketinggalan teman-teman. Ya, like dan komen juga share ke teman-teman kalian. Mana tahu ada teman-teman atau kerabat kalian juga ingin memelihara atau ingin belajar, dia bisa menonton juga teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.